Aslinya ya, Bah? Asli. Asli. Tri artinya 3. Bah. Tri artinya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kita di Lingkar Gaib. Masih bersama saya Freddy Prahman Dan saya Aditya Damarwijaya. Dan saya Surjaya. Ya, Raden Surjaya. Oke Dit, kita hari ini malam ini masih suasana bulan puasa ya. Kita mau kemana? Kita alhamdulillah di Ramadan ini gue tuh kangen banget ya sama ayah angkat gue gitu, orang tua angkat bro. Kebetulan beliau itu ulama ya, ulama besar sekaligus budayawan. Oke. Orang bisa menyebutnya Abah Kiai Tubagus Ali Imron gitu. Nah kebetulan udah lama, hampir 10 tahun ya kami nggak ketemu sama dia yang sama beliau. Nah gue nggak tahu tuh dia udah pindah kemana karena beliau itu dakwah. Oke. Nah sekarang ada Raden Surjaya nih buat nganter kita nih, Insyaallah. ya. Bagaimana Ki? Mungkin bisa dikasih tahu ke penonton tentang siapa yang akan kita temui nanti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sama-sama menjumpai Abu Yai Tubagus Ali Imron. Beliau adalah sosok turunan dari Siliwangi, Pajajaran. Tapi ini yang perlu kita ketahui lagi bahwasanya ada yang lebih tua lagi nih dari Pajajaran. Oh ada ya? Ada. Kerajaan apa itu? Salakanegara. Salakanegara. Salakanegara itu sebelum adanya kerajaan-kerajaan di Indonesia ini, Salakanegara sudah berdiri di Banten. Jadi sama kerajaan Tarumanegara lebih tua mana? Lebih tua Salakanegara. Lebih tua Salakanegara. Ya. Nah kebetulan Abu Yai ini beliau keturunan yang ke-9 yang masih ada. Masih ada. Ya memang beliau juga sempat cerita seperti itu bro, silsilah beliau. Dan di malam Ramadan ini saya penasaran nih Kang Surjaya. Kita tadi ngebahas juga ya tentang Prabu Siliwangi kan, Ya. gitu. Tadi Kang Surjaya bilang Siliwangi. Apa benar itu ya Prabu Siliwangi itu agamanya Islam atau enggak? Ada yang masih bilang Prabu Siliwangi itu agama Sunda Wiwitan, agama leluhur. Nah ini banyak khalayak atau umum mengatakan bahwa beliau ini masih belum Islam. Oh belum Islam ya. Ternyata memang sudah Islam. Ternyata sudah Islam ya. Nah, jadi kita harus meluruskan Sejarah yang sebenarnya ya. Betul. Lebih jelasnya kita langsung ketemu aja. Mungkin kita bisa langsung ya. Betul. Kita langsung aja. Kita tanya. Oke pemirsa, kita langsung ketemu dengan Abah Kiai ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Tetap di Lingkar Gaib. Seperti ada tamu. Assalamualaikum. Wah ini bener ya? Ya. Mana? Raden. Wah. Dari mana? Masya Allah. Tabarakallah. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Allahumma sholli ala Wah ini malam ketemu lagi Ki. malam sangat luar biasa, kita masih Berapa tahun ya Bang kita? Masya Allah. Hampir 15 tahun ya Bang? 15 tahun. Ente tambah ganteng, Masya Allah, luar biasa. Ini lagi ngobrol-ngobrol santai ya sama Ya, tadi. Ya Freddy dari Kakain Freddy dari Kakain. Alhamdulillah Bah, Kiki bisa silaturahmi sama Freddy ya. Terus juga diantar nih sama Raden Surjaya Bah, ya kan gitu. Ini malam Ramadan yang penuh berkah ya bro. Benar sekali. Luar biasa, gua diketemuin sama orang tua angkat. Oh iya, mohon maaf, ditutupin saja berapa? Oh iya, boleh tutup. Ya tutup dulu, takut ada. Iya. Gimana tuh? Ya, ini juga kita pengen bahas sejarah ya. Sejarah yang masih simpang siur sih Bah. Jadi Bah, ini kita dari tim Lingkar Gaib ingin mengkuak sesuatu yang tadinya tidak lurus, kita luruskan. Jadi agar anak-anak Indonesia ini tahu sejarah sebenarnya seperti itu.
Ya, mungkin bisa diperkenalkan dulu satu persatu ini teman-temannya. Ya, ini saya Robin dia, SPD. Indra sebenarnya, Robi Indra SPD. Bang Agus Bendrong nih. Siap. Terus ada Pangeran Raden Pangresa Ajengan Nandar Abdurrahim. Ini anak saya sebenarnya mah, ya udah lama nggak ketemu. Ya Allah, saya Tahu sempet apa luar ya, biasa. terharu banget ya. Allah. Abah sehat ya, Bah. Alhamdulillah berkah. Kangen banget saya, Bah, sama Abah. Ya. Tadi kesini Raden Surjaya. Ya, yang Oh kebetulan memang kita kalau malam minggu suka ngumpul ya. ada kumpul cek orang Sunda sama Gotra Sawala. Oke. Gotra Sawala itu seminar. Seminar. Ya. Sawala, Gotra Sawala itu artinya bahsul masail, memecahkan satu masalah tapi seputar budaya dan sejarah gitu. Oh, pantesan ya, sejarah banget ya. Kalau beliau memang sejarawan, budayawan. Pakaian juga semua nih abang-abang ini kan. Ya memang dia belajar sejarah. Sejarah ya. Sejarah. Karena beliau sebenarnya orang Betawi Roblong. Tapi Roblong juga nggak terlepas dari sejarah. Karena ada Bang Pitung, ada macam-macam yang tidak kita lepaskan dari bangsa Indonesia sejarah itu. Ya beliau juga Bang Robi salah satu pembina di bidang sejarah, baik itu di BJ di mana di organisasi beliau ya, maupun di sekolah beliau di mana beliau ngajar. Beliau berpotensi sejarah walaupun beliau sebenarnya orang Blora. Lama di Jakarta Jawa Tengah. Tapi beliau sudah sangat kental dengan budaya dan sejarah khususnya kota Jakarta. Oh, gitu. Cap orang Belanda sama Betawi gitu kan. Bah, saya lihat luar biasa sekali ya, karismatik sekali ya. Pak Ustadz ya, Pak ya. Ya beliau sudah menekuni di dalam sejarah kesundaan itu kan. Iya. Manusia itu kan tidak beda seperti ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Baginda Rasulullah. Maka pada saat Gunung Jati membabar sejarah Islam, itu sejarah Islam yang dibawa oleh Wali Sembilan, yang dibawa oleh para sahabat, diterima oleh para wali, itu oleh Sunan Gunung Jati kalau disatukan ya tidak berbeda dengan ajaran para leluhurnya, terutama dari Pajajaran, Siliwangi, ya yang bernama Raden Pamanah Rasa. Iya, Prabu Siliwangi ya, Pak. Siliwangi itu gelar dari seorang raja, Silih Asa, Silih Asih, Siliwangi. Jadi seorang raja harus memiliki sifat welas asih dan sifat welas asuh kepada bangsa dan rakyatnya. Oke. Jadi kalau tidak punya itu ya, kalau bisa jangan jadi raja. Sebab raja itu kudu welas, kudu asih, kudu mengasuh kepada rakyat Indonesia supaya terciptalah adil gemaripah loh jinawi. Gitu. Nah itu ajaran yang dibawa oleh Sunan Gunung Jati. Ada ajaran kaur batin. Nah itulah manusia itu harus merenung kepada diri jatinya bahwa asalnya manusia itu adalah dari Sang Mulbeng Dumadi, dari Allah Subhanahu Wa Taala, pemilik semesta alam, bahkan pencipta semesta alam. Bah, baik. Saya dan Freddy ini sangat penasaran sekali ya, Bah. Ini masih simpang siur ya sejarah yang sebenarnya. Sebenarnya kalau yang Prabu Siliwangi itu agamanya apa sih, Bah? Ada yang bilang Hindu. Sebelum masuk ke situ, kita belum memperkenalkan untuk Abah secara spesifik nih. Ya. Boleh, Bang? Kalau saya mah sebenarnya nggak perlu juga dikenal sih ya. Ya intinya kedatangan anak aja udah, ini anak binaan saya nih, Kiki ini ya. Jadi kalau saya pribadi senang kedatangan oleh tim Lingkar Goib. Mudah-mudahan nih tim Lingkar Goib ini bisa memberikan sumbangsih ilmu dan kesejahteraan dalam arti pemikiran, pemahaman ya, bagi para pemuda-pemudi yang sudah mulai melupakan sejarah bangsa Indonesia. Amin. Bagaimana kita bisa cinta kepada tanah air kalau tidak mengerti tentang sejarah bangsa kita awal? Seperti cek orang Islam di Alfiyah, al-muhafadatun alal qadim as-shalih wal akhdu bil jadidil aslah. Jadi nasihat leluhur sejarah dulu jangan kita tinggalkan. Namun tidak juga menolak yang namanya modernisasi, ya kan? Kita jangan jadi orang yang so agamis, nggak boleh pakai handphone atau gimana. Tuh banyak orang yang pakai handphone, kan yang nyiptain dia orang kafir, ya, orang yang di luar Islam. Tapi tidak boleh kita menolak yang namanya modernisasi. Jadi Islam tidak mengajarkan kita menjadi orang yang picik di dalam berpikir. Al-muhafadatun alal qadim as-shalih wal akhdu bil jadidil aslah. Jadi saya mah Al-Fakir, ya nama pendek aja lah, Surya Hyang Raden Agus Ali Imron, ayah dari Kiki. Sekarang beliau jadi sutradara hebat di Lingkar Goib ya. Lingkar Goib yang iya Freddy ya. Waduh, bisa hebat nih. Artinya Lingkar Goib ini bisa menjadi viral, hebat. Viral di YouTube, bisa mengalahkan banyak acara-acara yang ada di dunia yang sejenis. Karena acara-acara seperti ini ya, Bang Aditya,
Itu kita sekarang membutuhkan pemikiran-pemikiran dan ilmu-ilmu yang bersumber dari narasumber yang benar. Sesuai fakta, bukan ini diplesetkan begini, begini, yang matinya pitung ditembak lah, ya kan? Ada Prabu Siliwangi lah masuk ke Hindu lagi, tidak. Jadi Prabu Siliwangi itu Islam pada saat beliau menikah dengan istrinya yang bernama Subang Larang. Dinikahkan oleh Syekh Kuro, yaitu Syekh Hasanuddin bin Yusuf Siddiq. Nah, di Kerawang, Islam, sampai beliau menunaikan ibadah haji ke tanah suci, pulang pakai kuncung yang gede, pakai imamah, pakai gamis, makanya disebutnya Syekh Kuncung Putih. Menjadi ketua presidium pertama para sanghyang yang ngahyang di wilayah gunung Gunung Krakatau, yang sekarang orang menyebutnya itu Sanghyang Sirah, yaitu Sanghyang Kepala. Kenapa beliau disebut Sanghyang Kepala? Itu apa artinya? Membuang sifat rajanya. Adigung adiguna, saya ini raja udah nggak ada, saya ini hamba. Jadi pada saat dia menjadi raja, saya raja gitu, kalian adalah rakyat. Tapi setelah dia pergi ke tanah suci, sejajar orang tuh, nggak ada orang jenderal, nggak ada orang miskin. Pada saat tawaf sama muter jeng baju yang sama, dia berpikir bahwa sebenarnya raja itu adalah orang yang otoriter. Itu juga makanya Republik ini Indonesia, para raja-raja berkumpul diserahkan di Tampak Siring oleh Bung Karno, kita menjadi republik, tiada lagi feodalisme di Indonesia. Kenapa? Karena republik itu kembali publik kepada rakyat, artinya para leluhur bangsa itu kepingin bahwa hidup adil makmur bagi rakyat. Makanya dalam undang-undang bahwa kekayaan yang ada di hutan, di lautan, di gunung, di mana, diambil sama negara, tapi dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Ini dicamkan bagi para pemimpin khususnya. Itu pesan moralnya itu. Ya, mudah-mudahan sejarah jangan ditinggalkan. Lingkar Goib bisa membawa terus sejarah ini lebih bagus dengan kemasan-kemasan yang sangat istimewa dan tidak membohongi sejarah, sehingga pemuda-pemudi kita bisa senang belajar sejarah karena ternyata melihat sejarah itu asik dan unik gitu. Semoga bermanfaat dan informatif selalu ya. Oh iya, ini tadi saya penasaran sekali nih, Pak. Nah, ini di belakang nih. Kita ini kan melihat bahwa Sunda itu identik dengan kujang gitu ya. Jadi kujang itu sesudah Pajajaran. Kenapa kujang yang pertama itu diterima oleh Pangeran Cakrabuana di gunung, di wilayah Gunung Cungok lah, yang memberikannya itu Sang Hyang Danuarsi, yaitu disebut golok cabang. Di golok cabang teh kujang. Golok cabang teh kujang. Senjata pertama Sunda adalah trisula. Tuh. Itu aslinya ya, Bang? Asli. Asli. Tri artinya tiga. Bah. Tri artinya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah.